Ibu-ibu, suara saya jelas? Yang di belakang jelas suara saya? Tolong masukkan respon kalau jelas. Oke. Untuk bapak-bapak, suara saya jelas? Untuk yang di atas, suara saya jelas? Di mana-mana saya ngecek soal itu gampang, apakah audio saya itu cukup jelas atau tidak, tergantung respon jawaban dari pertanyaan saya. Kalau ibu-ibu, suara saya jelas? Kalau jelas, tolong jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ibu-ibu jawab dengan jelas dari hati yang paling dalam. Ibu-ibu jawab dengan jujur, ibu-ibu setuju gak dengan poligami? Berarti jelas, sudah kita aja. Untuk bapak-bapak, suara saya jelas? Kalau jelas, jawab dengan jujur, jangan ada ketakutan di antara kita. Bapak-bapak setuju dengan poligami? Berarti cukup jelas saja. Bapak ini pensiunan masih setuju masalah. Oh iya, masih aktif Bapak masalah. Baik, saya duduk apa berdiri? Al-Bahri Kal-Mayyid. Tamu di dalam Islam harus punya adab, tata krama, dan harus punya etika. Di dalam Islam, tamu itu harus seperti jenazah. Bapak Ibu tahu jenazah? Jenazah itu harus manut, harus ikut kapan dimandikan, kapan dikafani, kapan dikubur. Kalau ada jenazah ngeyel, berarti dia belum mati. Saya di sini tamu di magetan ini, saya suruh duduk, suruh berdiri, suruh pulang pun saya pulang sekarang. Jadi saya duduk apa berdiri? Saya di sini apa maju? Saya di sini apa turun? Orang yang mulia bukan orang yang dimuliakan, tapi orang yang bisa memuliakan orang lain. Orang yang terhormat bukan orang yang dihormati, tapi orang yang bisa menghormati orang lain. Bu, Bapak, panitia ngangkat kursi ini cukup berat. Menjadi tersinggung kalau sudah disediakan sementara saya tidak memperdulikan. Maka boleh saya menghormati panitia sebentar ya? Baik, panitia jangan tersinggung. Kursi ini disediakan untuk saya, izinkan saya duduk sebentar saja untuk main. Ternyata kursi tumpuk, maka banyak orang rebutan kursi di tahun depan. Tapi jangan salah, saya tidak termasuk orang yang berambisi terhadap kursi. Saya nggak mau rebutan kursi karena di rumah saya sudah banyak kursi. Kalau di Jogja, sekitar masuk Jogja dan masuk Semarang dan masuk di Malang, kok ada foto-foto saya besar, baju-baju besar, itu nggak ada kaitannya dengan kursi. Itu karena saya brand ambassador Batik Parades. Dan makanya semuanya dress saya pasti batik, karena mohon maaf itu nggak ada kaitannya dengan NPWP nomor piro wanita. Karena dulu di Jawa itu ada mitos kalau ada pohon besar pasti ada penunggu makhluk halusnya. Tapi mulai sekarang penunggunya sudah ada fotonya di bawahnya semuanya, ditempel di mana-mana. Bahkan saya lihat di Jawa Timur ini ada orang menempel caleg itu fotonya dibalik. Ini apa maksudnya? Ternyata ditulis siap jungkir balik untuk rakyat. Saya kalau bawa spidol mau saya tulis di bawahnya prek. Biasanya kalau jalan-jalan gitu itu kalau sudah jadi terus lu
Beda dengan PKB, kalau lupa pasti bedanya PKB sama PKB. Maka kalau ada anggota dewan kok datang ke pengajian, ini ciri anggota dewan yang besok harus dipatuhi lagi. Yang nggak pernah datang itu nggak usah dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ummu madrasatul ula wa madrasatul aulad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum Sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahirin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, saya hormati, saya doakan mudah-mudahan senantiasa dijaga kesehatannya, diberikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Pertama, Bapak Bupati Magetan, Bapak Sumarodo, sehat selalu Pak. Yang kedua, Ibu Wakil Bupati Magetan, Ibu Hajanani Indan Rusmini Nandi MENPD, sehat selalu Ibu. Insya Allah pasangan ini pasangan yang husnul khotimah. Kenapa? Karena sehari tinggal menjabat tapi berakhir di masjid. Ini tanda kesalahan. Karena Nabi bersabda, sebaik-baik tempat adalah masjid dan sejelek-jelek tempat adalah dulu pasar, sekarang di tempat hiburan. Maka berkah itu ada di masjid. Tawuran biasanya di pengajian apa di tempat hiburan? Jangan di pengajian mau tawuran tuh mati 8 orang, rebutan senes 8 orang mati, jangan. Makanya Anda ini pejabat yang baik. Orang seperti beliau berdua ini, mohon maaf, ini betul-betul harus kita pertahankan di Magetan ini. Pesan saya satu, orang sebaik beliau ini jangan pernah dikubur sebelum mati. Yang lain tidak gitu orang. Yang saya hormati Bapak Sekda Magetan, Bapak Insinyur Gunadi. Yang saya hormati dari Kapolres yang diwakili oleh Pak Waka, saya selalu Pak lapangan presisi bahwa saya baru saja diangkat di Mabes Polri untuk menjadi dai nasional Kamtipmas Pemilu 2024, diterima langsung oleh Kepala Kamtipmas Kamtipmas di Mabes Polri, disahkan oleh Pak Kapolri dan Pak Sahar, Ketua Kaki Propam yang hadirkan irisan jengkol sambal balado, irjen sambal balado, ya. Yang hadirkan Pak Sambo itu orangnya halus, lembut, orang plural, dan orangnya kalau nggak pakai baju dinas siapapun nggak percaya kerja polisi. Itu sangat berlawanan dengan yang ketiga-tiga itu yang nembak. Yang saya hormati dari Dandim atau yang lagi, saya selalu Pak Dandim yang ada ya. Yang saya hormati Kepala Kantor Kemenang, yang saya hormati dari Ketua UNI, yang saya Bapak Kiai Ahmad
foto ini sehat selalu wakil kan yang saya hormati, bentar ya, saya selesaikan dulu. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo ya. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Magetan. Yang saya hormati Ketua DPRD Magetan Ramu. Iya, Masya Allah. Lagi ini yang saya hormati Board of IIS PSM Ibu Dr. Tati Mulyati, Masya Allah. Yang saya hormati Ketua Muslimat MPB PSM. Pokoknya semua yang ditulis ini semuanya saya hormati, semuanya ini. Nanti ini di fotokopi aja, disebarkan semuanya. Kalau panitia ini diperbanyak, semua yang disebutkan ini semuanya dihormati semuanya. Ini masalah biasa, saya hormati. Pokoknya semua yang hadir ini semua, dan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Pokoknya hari ini saya datang sini, ini betul-betul komitmen yang saya jaga, ini integritas saya. Saya datang ke di Sarangan tadi malam jam 2 malam. Dari mana? Bukan dari apa-apa. Saya harus ngasih training di Semarang sampai jam setengah 11 malam untuk bersama Menteri BPN yang sekarang baru urusan mengenai sertifikat. Saya datang dari Jakarta karena kemarin saya harus khutbah Jumat di Istiqlal. Khutbah Jumat di Istiqlal itu beda dengan khutbah di Masjid Agung Magetan, Pak. Itu harus setor draftnya itu pakai tulisan itu 3 kali ditolak, Pak. Jadi sudah saya serahkan, ini kepanjangan, ini bisa 1 jam baru selesai, ternyata hanya 15 sampai maksimal 20 menit. Makanya saya edit lagi. Begitu saya edit, ditolak lagi. Ini terlalu keras, banyak nanti menteri-menteri datang, nanti banyak tersinggung. Tolong ini dicoret gitu namanya. Nah, akhirnya yang ketiga saya buat sedemikian rupa, pokoknya yang halus-halus semuanya, karena saya bicara mengenai pencegahan korupsi dari cara treatment Islam untuk membangun integritas dan akhlakul karimah dalam rangka Maulid Nabi itu juga, maka mencegah korupsi. Akhirnya saya bikin yang halus-halus, saya serahkan, dicetak di Kementerian Negara, itu sekarang diperbanyak ya, itu semuanya. Tapi yang saya khutbahkan di luar yang saya tulis. Ya, jadi jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Ya, nggak apa-apa. Ini anak-anak yang solid, insya Allah terus berkali surga. Karena kemarin saya sudah pesan Bu, satu. Tolong kalau saya ceramah dimanapun, panggungnya jangan terlalu tinggi. Ini sudah agak lumayan lah, nggak terlalu tinggi, karena beberapa tempat tuh saya di atas tuh kayak nonton topeng monyet ledek untuk duduk. Ini sudah karena nggak nyaman. Ini karena di masjid alhamdulillah aman seperti ini. Kedua, saya tidak mau anak kecil banyak di depan, karena kalau anak kecil itu diem terus itu nggak normal. Tapi kalau rame ya nggak normal pengajiannya, bapak ibunya nggak normal ya itu. Yang ketiga, memang saya suruh agak merapat ke depan, karena biasanya penuh sampai tidak muat sampai di tangga-tangga. Sebetulnya kemarin saya pesan sama Pak Ahmad, mohon maaf Pak Fahmi, kalau bisa yang depan-depan ini yang bening-bening. Mohon maaf. Jadi mohon maaf, sebetulnya yang sepuh-sepuh, yang pensiunan yang NPP itu mati pelan-pelan itu. Yang sudah mau tinggal sehari pensiun itu maksudnya itu harusnya di belakang mana. Jadi kalau bisa lain kali kalau undang saya lagi, tolong tonton itu, kalau bisa yang depan itu yang bau parfum, yang bau balsem, PPO, Remason, minyak gosok, itu tolong di belakang sana. Ini komitmen saya jaga, dan Masya Allah saya jam 2 malam subuh, saya tadi mau jalan-jalan di Sarangan, ternyata semua orang datang, sampai banyak orang jualan itu. Akhirnya semua saya beli, walaupun nggak saya makan, pokoknya saya beli semuanya karena ibu-ibu Masya Allah saya terenyuh.
habis subuh sudah gendong tahu goreng, tempe goreng, apa segala macam, jualan ketan, jualan macam. Masya Allah, ini berangkat dari jam berapa? Masya Allah, ini orang yang etos kerjanya luar biasa. Insya Allah itu ahli-ahli surga semuanya ibu-ibu itu. Sepuh-sepuh naik turun masuk naik turun hotel gitu. Insya Allah kalau itu nggak masuk surga, saya pertama kali protes. Kalau itu orang nggak masuk surga, bagaimana dengan orang-orang Jakarta yang ngambil uang rakyat itu? Maka insya Allah rakyat Magetan ini rakyat yang surgawi semuanya. Maka ketika saya dihubungi langsung saya lock. Seandainya pagi ini saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau, karena komitmen saya kepada rakyat Magetan ini. Dan integritas itu saya jaga. Saya nggak mau isuk jadi suri tempe, saya nggak mau beli plan, dan saya nggak mau dipanggil Jokowi karena nama saya Wijaya. Ada yang salah dari saya? Pak Soeharto mau dipanggil presiden, mau nggak? Nggak mau. Wong bupati kok dipanggil presiden, pasti nggak mau. Panggil bupati baru mau. Halo, di mana-mana nggak responsif. Saya pikir ini mau bicara parenting semuanya responsif. Halo itu jawabannya hey, itu namanya responsif. Halo, nah, hey, halo halo halo, halo halo, halo, halo halo. Saya hafal banget rata-rata kelemahan dari orang tua. Maaf, itu bukan suara saya. Malas untuk berpikir. 2 kata direspon, 3 kata direspon, begitu 5 kata males. Makanya nanti kalau kuliah di luar negeri, S2 saya di luar negeri, S3 saya di luar negeri, Bapak Ibu nanti kalau kuliah di luar negeri, cari orang Indonesia di Makassar, duduknya di belakang, nggak pernah tanya, itu pasti mahasiswa dari Magetan. Itu aja. 2, tidak fokus. 3, tidak hudurul qulub, tidak hadir hati. Halo, fokusnya ini kompak nggak ini? Ini tahun pemilu, karena saya dari Kamtibmas Polri, mohon maaf saya harus betul uji kekompakan dulu. Sebelum saya lanjut, saya akan uji kekompakan dulu. Kalau nggak kompak, tolong ya, nggak kompak itu tolong suruh pindah aja anaknya, jangan di IS ya, jangan di IS itu, di SPSM harus kompak semuanya. Ini wali muridnya harus kompak semuanya. Kalau saya bilang 1, semuanya tepuk 1, bukan tepuk tangan, hanya tepuk ya. Kalau saya bilang 1 tepuk, kalau saya bilang 2 tepuk 2, kalau saya bilang 3 tepuk, kalau saya bilang 4 nggak usah tepuk. Nanti akan ketahuan siapa orang yang kompak dan tidak. Semuanya 1. Ini aja nggak kompak, tak kompak musuh. Ulang, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4. Satu, malas untuk berpikir. 2, tidak kompak semuanya. Hanya seragamnya saja. Itu kalau ada yang sudah lunas, ada yang belum. Tolong Pak, nanti kalau ada bantuan sosial, ada 16 orang di sini, jangan dikasih. Karena Magetan nggak maju karena ada 16 orang di sini. Itu kalau jadi pejabat potensial untuk korupsi. Karena nggak ada kegiatan, main anggaran aja. 4 itu nggak usah tepuk. Ulang, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 4. Masih aja. Udah, nggak usah ikut pengajian, kita pulang aja di rumah. Kayaknya datang bukan untuk pengajian, mau nyari snack sama foto aja.
Yang ketiga, tidak fokus. Banyak orang itu tidak fokus. Ini akan saya lanjutkan, mudah-mudahan semuanya fokus. Karena saya datang sini harus membawa perubahan, semuanya harus menjadi hijrah, semua orang harus menjadi bertambah kebaikannya untuk bicara tentang parenting ini. Mudah-mudahan hari ini semuanya mendapatkan berkah dari Allah. Yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Yang masih jomblo-jomblo mudah-mudahan pulang dari sini ditingkatkan jodohnya. Yang sudah berjodoh belum ada keturunan mudah-mudahan pulang dari Masjid Agung hamil di tengah jalan. Yang anaknya masih nakal-nakal mudah-mudahan pulang dari sini jadi anak yang soleh dan solihah. Yang keluarganya masih berantakan pulang dari sini jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Masih terbelit utang piutang belum lunas mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang menghutanginya. Amin yang kencang luar biasa. Janda-janda yang sudah nganggur-nganggur mudah-mudahan didekatkan dengan duda-duda yang kaya raya, yang soleh, yang warisannya banyak, yang hidupnya tidak sebentar. Amin kencang sih bu. Halo, fokus, fokus, tangan kanan di atas, semuanya. Gerakan. Saya jadi tari sufi. Bapak Ibu kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi. Orang muter kali gak jatuh, ada kekuatan doa dalam hidup kita. Kata Ibnu Arabi, bukan Anda sedang gerakan. Kata Ibnu Arabi, Allah sedang gerakan tangan kita. La haula wala quwwata illa billah. Biar gak tremor, biar gak Parkinson, biar gak pikun, agak jangan tinggi, tegakkan, semua lihat saya, ikuti perintah saya, bikin lagi, cepat, pegang dagu, ibu pegang dagu, Bapak pegang dagu, Pak pegang dagu. Nah, masalah. Halo, hai, Ibu dengar nggak saya suruh pegang apa? Ini dagu apa jidat? Ya kok Ibu gini terus? Ibu gak usah ketawa, tadi 5 kali gak turun-turun dagu. Masih lumayan Bu, ada bapak tadi saya hitung sampai 11 kali Bu. Itu tadi turun karena dipukul di belakangnya, dagu. Pertama ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar, betul nggak? Maka sejak di hotel sampai turun di sini semua orang datang bukan ngasih suguhan, ada suguhan tapi nggak dimakan sama sekali karena baru duduk suruh orang pindah sini. Makanya kacangnya jatuhnya utuh di sini dari batu. Saat kopinya belum ada yang minum langsung sini. Kenapa? Karena sering dia siaran di TV. Kalau saya siaran di radio, satu pun nggak ada yang minta foto ke saya. Dua, pentingnya pemimpin. Nyatanya pemimpinnya begini, semuanya terpengaruh. Dagu, itu semuanya. Maka anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Dharma Gandul, tahukah gentayangan uji nyali Gandul itu sudah impayat sangat tergantung oleh orang tua. Begitu kata Nabi. Inilah pentingnya parenting. Jadi kenapa orang tua itu punya pengaruh? Inilah parenting. Maka kita harus menjadi pengaruh yang baik. Maka pesan pertama dari parenting, semua yang hadir ini harus jadi pribadi yang mempesona. Pulang dari sini menjadi istri yang paling baik, istri yang mempesona. Jadi suami yang baik, menjadi orang tua yang baik. Jangan sampai ibu tidak menjadi uswah, tidak menjadi qudwah, tidak menjadi figur, tidak menjadi role model, tidak menjadi contoh yang baik bagi anaknya. Ini parenting. Jangan sampai ibu nasihati anak, contohnya bapaknya, bapak nasihati anak, contohnya ibunya.
kono li adus kono ambumu perlu wedhus persis bapakmu. Bapakmu petang dino ceramah, berarti bapak menjadi pribadi yang pesona. Kono sinau kono bilang lu lah lelok tulali dua on persis ibumu demen SD sana tahun nggak lulus terus tak nikahi hamil keluar kamu itu. Bapak di kantor langsung timbun, Pak segera pulang, apa kita kedatangan Densus, ngapain nanyakan jumlah anak, jumlah keluarga itu sensus. Cantik gak bisa bedakan Densus sama sensus. Halo, jangan sampai anak malah ibu itu cantik tapi kok bodoh. Nah, kok bodoh kok mau sama bapak gak bisa ganti kok bu. Berarti ibu tidak menjadi pribadi oleh bapak. Ini pesan kita yang keempat, orang itu sangat tergantung kepada asas keterpengaruhan. Nyatanya satu orang aja punya pengaruh kepada banyak orang. Halo, masih fokus? Tolong jawab pertanyaan saya jangan lebih dari 5 detik, karena jawaban dari 5 detik berarti bapak ibu hati dan pikirannya ada di sini. Karena dunia nyata itu sekarang kalah dengan dunia maya. Ibu duduk sini bawa sini, tapi hati dan pikirannya masih di WA group, masih Instagram, masih di Facebook, masih posting sana sini. Kenapa? Karena ternyata tidak hudurul qulub. Amal agama itu yang sulit adalah hadirnya hati. Ini sengaja nggak saya mulai supaya semuanya hadir dulu. Karena orang sholat itu gampang, yang sulit adalah khusyuk dan khudu di dalam sholat. Kadang-kadang sholat tapi hati dan pikirannya mengembara kemana-mana. Betul bu? Kadang-kadang kunci hilang aja ketemunya kalau pas sholat. Allah Akbar, kunci tadi kemana? Allah Akbar, ketemu Pak Bupati, saya mau Allah, ketemu Bupati, Allah Akbar, terus ke pasar, saya mau Allah nonton TV. Jadi selama sholat mencari kronologi namanya kunci. Maka kata Nabi ada 21, la sholata bi hadrati Quran. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Ayo, biar fokus dulu. Mau kemana? Hah? Mau nyari ibunya? Nyari bapaknya? Punya ibu gak ada bapak? Nyari bundanya? Wih, insya Allah. Mau minta uang saku, uang jajan, kasih uang jajan biar terus kesana ya. Ini tak kasih uang jajan ya. Lanjut. Ada anak kecil lewat nih mau sana fokus nggak ini? Maka satulah sholat tapi hadrot itu jangan kamu sholat dengan menahan makanan. Kalau makanan siap sholat dulu apa makan dulu? Dunia makan cepat ya luar biasa. Jangan sampai sholat itu ingatannya ada 2. Jangan sholat dengan menahan 2 lubang. Ada saya baik 2 hadas ini, yaitu ke depan itu kencing, ke belakang kentut, berak, tidak boleh dinahan. Kalau habis wudhu terasa kentut langsung sholat, apa wudhu lagi? Kentut sekalian wudhu lagi. Memperbarui wudhu itu disunahkan. Batal atau tidak batal, mau sholat wudhu lagi itu berpahala. Jangan boleh sholat sambil ngantuk. Bismillah, alhamdulillah. Udah imamnya kelamaan kurang ajar, masalah. Wah, idah aja masalah. Nek kalau Kiai Anwar Zaid, masalah. Apalagi sudah sampai atahiyat. Wis atahiyat kok kosong itu. Wih, mandi cepet-cepet. Assalamualaikum warahmatullahi luar biasa. Padahal kalau dicepit itu, kalau daya cepitnya kalah, keluarnya orang panjang, terutama yang gemuk-gemuk itu, malah vibrasi, tapi orang kentutan itu ya hebat itu. Saya itu punya teman dosen di UGM, kentutannya luar biasa. Cewek sudah gemuk, belum nikah, sudah guru besar, kentutannya pol. Asal rapat jurusan pasti bau ketut, 1 semester dicari nggak ketemu. Ternyata pinter, kalau duduk ini dekat meja kosong,
Jadi nek ngentut karo geret meja ini ditarik sambil tapi sepandai-pandai tupai-tupai dia pernah salah manajemen waktunya. Mejanya ditarik sudah selesai, kentutnya belum keluar. Jadi grek tua banget kayak apa nana tua banget. Halo, fokus, jawab semuanya, jawab, jangan lebih dari 5 detik. Celana saya apa? Semuanya jawab, celana saya apa? Hanya 12 orang yang fokus ini. Ini masih hidup nggak ini? Celana saya apa? Baju saya apa? Baju saya apa? Orang itu di malam hari warnanya apa? Tolong semuanya jawab ya Allah. Ulang, celana saya apa? Anak warnanya apa? Peci saya apa? Orang itu di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Mendung warnanya apa? Celana saya warnanya apa? Celana saya apa? Anak warnanya apa? Orang itu di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu mohon maaf Pak, kayaknya Pak Bupati saya nggak bisa melanjutkan tausiah di masjid ini karena yang hadiri jamaahnya mau ngikutin semuanya, nggak tahu mana dagu mana jidat, dan 36 negara pernah saya singgahi, 36 negara pernah saya singgahi, hanya di Magetan ada kelelawar tidurnya waktu malam itu baru duduk-duduknya di depan, jawabnya kenceng, teriak, bentak lagi. Jadi kelelawar tidurnya waktu kok tadi malam itu tuh panitia 4. Oh iya. Terima kasih. Bismillah. Rasulullah itu kalau minum hanya diminum separuh, itu sunnahnya. Dan hebatnya yang separuh ini diserahkan istrinya. Dan hebatnya istri Rasulullah kalau minum ditempelkan di mana bekas pipi Rasulullah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha kalau minum di mana bekas pipi Rasulullah tadi ditempelkan di situ. Orang yang mau macetan. Bapak gini lah, aku gini. Karena yadullah ma'al jamaah, berkah ada di rumah kalau suami istri itu ada kebersamaan. Maka jangan mimpi anak kita itu soleh dan solehah kalau bapak ibunya tidak soleh dan solehah. Maka contohlah kebaikan-kebaikan. Karena bapak nasihati anak 200 kali nggak ada artinya dibanding dengan perilaku yang bapak ibu tunjukkan. Bahkan Rasul itu kalau makan apel, kalau ada, tapi ini belum ada. Misalnya ini apel, Rasulullah itu hanya digigit sedikit. Kenapa? Karena pasti yang banyak itu dikasihkan istrinya. Orang kaya makan apel dikokot dari sedikitnya, masalah. Dan hebatnya istri Rasulullah melanjutkan gimana bekas gigi tadi. Jadi kalau Rasulullah menggigitnya di sini, dilanjutkan sini dan sedikit, sehingga kadang-kadang berkali-kali gigitan. Nah, kalau gini, bapak gini, lah aku gini. Kalau sikatan apa masalah biasa. Begitulah contoh. Itu nanti parenting. Parenting itu menunjukkan kebersamaan, menunjukkan kekompakan di depan anak, menunjukkan kasih sayang di depan anak. Itu jauh lebih efektif daripada ibu nanti bertengkar. Nggak boleh, tapi tidak boleh ketahuan anak. Makanya yang sudah bertengkar harus bikin studio kedap suara supaya nggak kena. Harus bertengkar
berangkat, ayo masuk studio, tutup kancing supaya semuanya nggak ada. Karena kadang kalau bertengkar suami istri di depan anak, suami istri itu sudah damai, anaknya masih padahal sudah dibikinkan adik kembali, tapi dia masih bapak igalah, ibunya ialah, segala macam, padahal maka nggak boleh. Itu Pak, ini parenting mengajarkan. Halo, walaupun pernah Rasul itu minum dihabiskan. Bismillah. Maka begitu dihabiskan, umur ini teriak-teriak, ya Rasul silakan untukku, silakan untukku. Tidak biasanya begitu. Jaroni sama jalan lakoni ombo omong tua. Nato, no action token. Sisakan untukku. Apa kata Rasulullah? Ya habibati, ya zaujati, ya umul minin, ya Humairah. Mohon maaf, Rasul itu punya istri namanya Aisyah, tapi gak pernah Rasul manggil istrinya Aisyah pernah. Ada 10 panggilan mesra karena itu menunjukkan hubungan suami istri. Maka nanti hubungan suami istri itu parenting pertama itu pas istri itu hubungannya komunikasinya baik, maka dilihat dari nama di kontak telepon. Bu, besok kapan-kapan Anda cek suami Anda besok atau enggak, telepon. Jadi nuwun sewu Pak, Ibu, Bu, siapa Bu? Ya. Bu Tati, kalau namanya Tati telepon kok di handphone suami ditulis bebek, yayang, cinta, my love, honey, itu oke. Sayang bukan saya kalau bukan ya. Tapi kalau namanya Tati telepon suami kok muncul di sini Mabes Polri, Mako Brimo, Reski, apa namanya Bu Tati, tapi ditulisnya suami sini Mak Lampir, telepon. Maka kalau bisa nanti handphone suami harus bisa pakai istri, handphone istri harus bisa pakai suami. Kalau belum mulai nanti handphone suami silahkan istri seminggu biar dipakai istri. Terus bapak beli lagi dengan nomor baru disimpan di kantor mana. Sama saja. Halo. Ya Humairah, hei istriku, hei Sihirah Bima, karena pipinya Aisyah itu putih kemerah-merah ke apel Australia, kayak pakai blush on. Kalau di sini nggak bisa apa ya? Nggak ada yang putih ada. Oh itu nggak kayak blush on, itu kayak apel, kayak apa Ustaz? Itu kayak salah. Sebelah itu manis, macam luar biasa. Karena jujur itu tidak boleh kalau itu menyakitkan hati pasangan. Ibu punya suami hitam, nggak boleh panggil black, nggak boleh. Bapak punya istri pendek, nggak boleh pin, nggak boleh. Jelas suami istrinya gemuk, panggil dud. Tapi kalau gemuk ya jangan panggil sing langsing, menyinggung perasaan. Wahai istriku yang sangat berbobot, nah gitu. Wahai tuan besar, gitu. Itu enggak, jangan tersinggung Bu. Tapi ibu itu walaupun gemuk tapi enggak kelihatan kurus. Ya. Halo. Maka karena aku tahu haus, maka saya habiskan. Tema kalau habiskan saya bikinkan lagi. Maka buru-buru gelas ini bawa ke dapur, sampai di dapur umur ini nangis. Ya Allah, jangan-jangan surga saya tertutup oleh gelas ini. Kenapa? Karena apa? Saya tidak bisa membahagiakan suami. Ternyata bikinnya minum tadi sebelum subuh gelap. Di dapur itu garamnya habis, gulanya utuh. Berarti yang duduk yang diminum Rasulullah tadi adalah air garam. Maka oleh Rasulullah dihabiskan. Karena kalau diminum separuh nanti ada diri perasaan bersalah, menyinggung perasaan istri. Inilah suami yang hebat, menjaga perasaan istri. Kalau ada suami seperti itu sudah layak untuk kawin lagi. Cuma saya nggak lihat wajah yang seperti itu, tidak ada. Ini belum ada yang layak sama sekali. Halo. Maka karena asin kayak utuh, berarti penambangan utuh mengerti maka dihabiskan. Paham Bu? Maka untuk menguji suami itu, besok pagi
sebelum subuh bikin mie dikasih 5 sendok aduk, suaminya dibangunkan sebelum subuh, mas mumpung saya hangat udah diunjuk. Kira-kira nek sing dikai wong magetan responnya gimana Bu? Sebelumnya wong itu micet kok orang luar biasa memang tepat. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah pentingnya bahasa. Halo, karena orang tua itu menjadi penting, maka kenapa harus parenting? Slide saya next ya, tolong dibacakan MC-nya sini biar baca sini ya, ada sini ya, karena ini harusnya mengatur saya malah diatur ya, yang monitor. Kenapa harus parenting? Satu, baca, ayo kamu baca. Ya saya kan susah ya. Mengapa parenting itu penting? Kenapa parenting itu penting? Satu, setiap anak Adam mati ada 3 jariah. Ada 3 jariah ketika orang meninggal. Satu apa Bu? Sedekah. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, anak-anak soleh yang mendoakan. Kenapa parenting? Supaya anak kita jadi anak soleh. Walaupun kita sudah mati, anak kita akan doakan. Anak jadi soleh kalau bapak ibunya soleh dan solehah dulu. Bu, masih hidup? Bapak, masih hidup? Punyanya masih hidup Pak? Nyawanya masih hidup Pak? Halo? Ini fokus ya ini? Ini soalnya temanya bukan pengajian umum saja, ini parenting. Sekarang saya uji fokus dulu, biar saya nggak akan lanjutkan dulu kalau nggak fokus. Kalau saya bilang 1 tangan kanan kiri, ayo semuanya 1 tangan kanan kiri. MC-nya naik sini, MC-nya naik sini, ya naik sini. 1 tangan kanan kiri, semuanya 1 tangan kanan kiri, semuanya tangan, ya naik langsung, ya 1 tangan kanan kiri, ya 1, 2 tangan kirinya dinaikkan, ya. Tangan kanan mana? Tangan kanan 1 tangan kanan kiri, 2 tangan kiri ditusukkan tangan sebelahnya. Bukan tangannya sendiri. Tangan ke kiri. Ke kiri ibu lama nggak ditusuk apa gimana? Bapak lama nggak tusuk. Tangan sebelahnya ke kiri. Bapak ke kiri. Tangan kiri. Pak. Tangan kiri gini. Semuanya lihat. Tangan kiri. Ke kiri. Bapak ke kiri. Aduk dada ke kiri. Tangan kiri mana? Nggak tahu kanan sama kiri. Tangan kiri ditusukkan tangan tetangganya. Ke kiri. Tangan kirinya mana? Ya. Angin mengajari yang butuh. Ditusuk, ibu lama nggak ditusuk. Tangan itu ya. Tangan kanan gini, tangan kiri ditusukkan ke kiri. Nah, tusukkan ke kiri. Lihat sini. Ya. Ini saya akan mulai kalau semuanya fokus dulu. Saya paksakan bikin fokus supaya semuanya fokus. Dan nggak mau kemudian saya hanya untuk cari hiburan di sana. Pokoknya bulan ini semuanya jadi anak-anak yang soleh semuanya. Oke. Saya akan uji fokus Anda. Kalau saya bilang 3, tangan kanan angkat, tangan kiri menghindar. 3, tangan kanan angkat, tangan kiri menghindar. Siapa yang fokus? Kalau bapak fokusnya ke kanan bisa nangkap tapi nggak bisa menghindar. Kalau fokusnya ke kiri bisa menghindar tapi nggak bisa nangkap. Maka ini keseimbangan. Ini ibu-ibu yang sukses itu yang gitu ya. Siapa yang paling fokus bisa nangkap, bisa menghindar. Siapa yang paling tidak fokus, nangkap nggak bisa, menghindar juga nggak bisa. Itu raison didik anak itu. Ulang semuanya, turunkan semuanya turunkan. 1 tangan kanan, 1 tangan kanan, 2 tusuk, 2 ditusuk. Ditahan dua, semuanya fokus. Ditahan dua, ya ditahan 2, 1, 2,
dua. Ngangkatnya kalau hitungan berapa? Saya tadi bilang berapa? 2 dengan 3 beda enggak? Lalu bapak cuma gini langsung sesama jenis kok, belum ada obatnya. Kelemahan mendidik, kalau mendidik tidak pakai pikiran, hanya pakai nafsu, selamanya gagal mendidik anak. Dan rata-rata anak tidak diberikan sesuatu yang dibutuhkan, tetapi sesuatu yang dinafsukan, yang diinginkan. Setiap saya parenting, pertanyaan yang muncul, bagaimana dengan anak saya ini kecanduan gadget, dia kecanduan kemana-mana pakai handphone. Jujur, anak sekarang lebih mendapatkan panggilan handphone apa panggilan orang tua? Dipanggil orang tuanya 5 kali gak datang, tapi itu handphonenya berdiri langsung lari. Sadarkan, anak-anak di Islamic School, kamu ada di sini ini karena dilahirkan, bukan di download. Maka kalau kau mengendalikan handphone, memutarkan handphone, minta kepada handphone, kalau minta uang jangan dikasih, suruh minta kepada handphone, karena kamu mendahulukan handphone, taatkan kepada handphone, kamu lahirnya dari handphone. Handphone itu mentang itu meturun. Kalau wajahmu ke kipek. Rata-rata kita berdasarkan nafsu, maka pendidikan yang baik tidak oleh nafsu kita. Sudah anak itu, karena saya juga pendidik, mohon maaf, di rumah saya ada 270 anak di rumah saya, di pesantren, nggak boleh pakai handphone, tapi tetap orang tuanya yang mengajar. Gimana? Handphone itu Masya Allah, itu yang untuk hafalan Quran datang boleh, tapi apa yang ditentukan. Halo, 1, 2, tahan 2, 1.